Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sekolah Pintar Channel. Oke, apa kabar kalian hari ini, guys? Oke, hari ini kita mau membahas masalah pecahan ya. Untuk pelajaran ini ya ada di kelas 5 semester 1 ya. By request. So jadi karena ada yang merasa kesulitan, kita coba bantu ya guys. Apa sih ini pecahan nih? Pecahan ada apa sih ini dengan pecahan? Oke, sebelum kita masuk ke materi penambahan pecahan, pengurangan pecahan, kalian harus tahu dulu guys ya. Itu masalah pecahan. Ada apa sih di dalam pecahan? Ternyata ada yang namanya pembilang. Oke, pembilang di sini dan penyebut. Kalian harus tahu dulu ya, apa itu pembilang, apa itu penyebut. Jadi, pembilang itu adalah bilangan yang terbagi. Penyebut, bilangan yang membagi. Yang membagi itu penyebut, pembilang itu yang terbagi. Kayak gimana sih contohnya? Contohnya, misalnya 1/2. Ini kan pecahan. Jadi mana yang dikatakan pembilang? Tentunya yang ini, yang atas. Yang dikatakan penyebut, yang bawah. Gitu ya. Pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Oke. Nah, bagaimana sih contoh soal ya? Kita langsung masuk ke contoh soal. Ada sebuah pizza. Ya, ibu ingin membaginya untuk 2 orang anaknya dengan adil. Bagaimana caranya? Lalu ibu memotong bagian menjadi 2. Kurang sama ya guys. Ini 1, 2 ya. Ada 2 bagian. Ini harusnya sama, oke? Kita tebelin dikit aja deh biar kelihatannya sama, oke? Nah, ini dibagi 2 ya. Jadi masing-masing dapat 1 bagian. Jadi kita akan menuliskannya yaitu begini. 1 dari 2 bagian. Ya. Ini yang kedua kan, sama nih. 1, masing-masing anaknya dapat 1 dari 2 bagian. Oke? Jadi, dapat kita tuliskan 1/2 ditambah 1/2, setengah tambah setengah, hasilnya adalah 2/2. Loh, kok kenapa bisa 2/2? Penyebutnya jangan sampai ditambahin guys, memang harus sama. Ini nih, harus sama. Penyebutnya tuh harus sama. Jadi 2 dibagi 2 itu 1. Ya. Ada 2 buah pizza dibagi buat 2 orang, masing-masing dapat 1. Jadi 2 bagi 2 1. Sampai di sini kira-kira sudah paham belum guys? Oh. Kayaknya nggak enak ya. Kita ganti aja deh soalnya. Langsung kita masuk ke soal. Ke dalam bukunya, oke? Sret. Nah, di sini sudah ada pengurangan pecahan. Ini udah sebagai contoh, ya. Jadi di dalam contoh ini, itu tuh disebutkan ada 4/5 dikurang 3/4. Nah, terus penyelesaiannya disuruh mencari KPK. Kalian harusnya sudah ingat KPK. KPK itu yang kayak gimana sih? Kelipatan persekutuan terkecil. Itu ada di pelajaran kelas 4. Kita akan coba cari KPK dari 5 dan 4. Masih ingat nggak cara bersusun gini? Ya, kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima terkecil yaitu 2. Bilangan prima itu anggotanya ada 2. Ya, 1 dan bilangan itu sendiri. 5 dibagi 2 tidak bisa, turunin aja kalau nggak bisa. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Oke? Sampai di sini sudah paham ya. Lalu kita bagi lagi dengan 2. Masih bilangan prima ya. 5 dibagi 2 enggak bisa. 2 dibagi 2 1. Terakhir kita bagi 5. 5 dibagi 5 1. Jadi KPK-nya yaitu yang ini nih, 2, 2 dan 5. Mencari KPK-nya berarti sama dengan 2 dikali 5. Jadi 2 kali 2 4. 4 dikali 5 adalah
20. Sampai di sini paham dong? Oke. Kalau sudah ketemu KPK-nya, tinggal kita masukin 20 di sini. Ya, jadi 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 dikali 4. Kita perlu tulis nggak ya? Nggak usah lah ya. 20 dibagi 5. Dibagi 5 ya, ini bukan sama dengan. Dibagi 5. Ini sama dengan 20 dibagi 5 adalah 4. Lalu kita kalikan ke sini. 4 dikali 4. Sama dengan 16. Oke? Lalu yang sebelah sini juga sama. 20 dibagi 4. Yaitu 5. 5 dikali 3. Jadi di sini 15. 16 dikurang 15 itu 1/20. Selesai. Inilah hasil dari 4/5 dikurang 3/4. Ada cara lain nggak sih? Ada dong. Selalu ada cara lain ya. Ini cara pertama. Sebenarnya ada beberapa cara ya, tapi kita hanya membahas 2 cara karena materinya sangat banyak juga ya, lumayan banyak. Oke, cara keduanya kita bahas ya. Jadi di sini ada 4/5 dikurang 3/4. Cara lainnya gimana nih yang lebih gampang dong? Oke. Jadi kita buat kupu-kupu menyilang seperti ini. Kerjakan seperti ini ya, biar gampang ya. Oke. Terus kasih sama dengan. Yang bawah kita kali. Kita tarik garis. 5 dikali 4, 20. Ya. Lalu 4 dikali 4, 16. Jadi semuanya dikali ya. Yang silang ini dikali ke bawah. Yang ini juga dikali ke bawah. 4 dikali 4, 16. 5 dikali 3, 15. 4 dikali 4, 16. 4 dikali 4, 16. 3 dikali 5, 15. Gitu. Jadi langsung kita dapat hasilnya 1/20. Bagaimana guys? Lebih mudah cara pertama atau cara kedua? Kalian boleh pilih salah satunya ya. Oke, next kita mau lanjut ke soal ya. Kalau kalian sudah lumayan paham nih, kita harus mengasah supaya lebih paham lagi. Oke, next kita lihat di sini asik mencoba. Yuk kita coba yuk. Number 1. Wih. Nomor 1 nih. Oke, dia 4/5 dikurang 1/4. 4/5 dikurang 1/4. Gimana? Oke, di sini kita mau pakai cara yang pertama atau yang kedua? Tapi kalau ini KPK-nya kita sudah tahu ya, 20 karena kita sudah hitung tuh di atas. Kalau KPK 5 dan 4 adalah 20. Atau kita gunakan cara kayak butterfly, kupu-kupu, juga boleh ya. Caranya kalau butterfly, dikali-kali aja. 5 dikali 4, 20. Tapi kalinya silang ya. 5 dikali 1. Ini dulu yang dikerjain, jangan terbalik ya. Kalau terbalik nanti hasilnya jadi salah. 4 dikali 4, 16. Oke. Dari kiri dulu ngerjainnya. Lalu dikurang 1 dikali 5, 5. Selesai deh. 16 dikurang 5 adalah 11. Oke. 11/20. Kayak gitu. Ya, gampang banget kan? Kayaknya yang simpel aja ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 di situ ada 1/3 dikurang 1/5. Oke. Caranya gampang dong. Caranya tadi bawahnya gimana? 3 dikali 5. Oke, 3 kali 5 udah tahu dong, 15. Oke, 15. Lalu kita buat miring ya, dari kiri dulu nih. 1 dikali 5. 1 dikali 5 berapa? 5 dong. Kurang. 1 dikali 3.
3 dong. Udah tahu jawabannya? 5 dikurang 2? Iya, pinter sekali. 2/15. Oke, sampai di situ paham tidak? Wow, kalian pinter sekali. So smart. Oke, kita coba kerjakan soal nomor 3 ya. Yaitu 3/5 dikurang 1/3. Oke, 3/5 dikurang 1/3. Jadi gimana caranya? Oke, betul sekali. Yang bawahnya dikali 5 dikali 3 berapa tadi? 15. And then yang kiri dikali ke samping bawah 3 dikali 3. Iya, betul sekali 9. Lalu 1 dikali 5. 1 dikali 5 adalah 5. Oke. Jadi 9 dikurang 5 adalah 4/15. Oke, so smart. Kayaknya kalian udah jago banget ya untuk masalah kurang-kurangan. Sekarang ke penjumlahan yuk. Next. Kita balik ke halaman selanjutnya. Nah, di sini nih ada penjodohan ya, penjodohan. Kita coba cari ya 2 dulu lah ya. Oke, soal nomor 1. Kita akan bahas nih 1/3 ditambah 3/5. Caranya gimana? Caranya sama kayak tadi, yang simple aja ya. Kalau nyari KPK agak lama. Tapi kalau yang besar-besar angkanya mendingan cari KPK. Tapi karena ini angkanya kecil-kecil, ya lebih baik kita pakai cara butterfly aja ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah 3 dikali 5. Yang bawahnya dulu nih dikali nih. 3 kali 5, 15. Lalu dari samping sini ke sini kita kali juga. 1 dikali 5 adalah 5. Lalu ditambah ya, jangan lupa. Lalu 3 dikali 3. 3 kali 3 berapa? 9, pintar banget. Jadi 5 ditambah 9 adalah 14. Oke, smart. Oke, kita next bahas nomor 2 ya. Di sini ada nggak 14/15? Ada jawabannya ini. Oke, great. Sekarang kita coba bahas nomor 2 yaitu 2/3 ditambah 3/4. Kayaknya udah pada jago ya. Coba sekarang kamu kerjakan. Iya betul 12. Lalu berapa tambah berapa? Oke, betul sekali. 8 dan 9. 8 tambah 9? Betul sekali 17/12. Very good ya. Jadi kalian sudah pintar. Oke, sekarang guys kita mau masuk ke pecahan campuran. Loh, pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran itu? Oke, dijelaskan di sini. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Jadi yang ini bilangan bulat nih. Yang ini pecahannya ya. Kita mau rubah dari bilangan campuran, ini pecahan campuran ya, namanya pecahan campuran, ke pecahan biasa. Ke pecahan biasa ya. Pecahan biasa kayak gimana? Nih, kalau sudah jadi misalnya setengah, itu pecahan biasa ya. Terus kalau 4/5 itu pecahan biasa. 5/6, 10/5 itu pecahan biasa. Nah, cara ngerubahnya gimana? Cara ngerubahnya adalah caranya begini. 2 dikali 1, 2 dikali 1 ditambah 1/2 gitu ya. Jadi dikaliin dulu nih. 2 dikali 1, 2. Terus ditambah 1, 3. Jadi 3/2. Kayak gitu. Paham ya? Sampai di sini? Belum paham? Kita langsung masuk ke soal ya. Biar semakin paham. Nah, di sini ada nih 1, 2/3. So, jadi caranya bagaimana? Caranya tentunya kita kerjain ya. Kayak tadi. 3 dikali 1 ditambah 2. Ya. Kita langsung masuk ke soal 1, 2/3. Kalian pasti lebih cepat deh.
Kalian kan lebih smart, oke? 3 dikali 1 ditambah 2 per 3. Jadinya berapa? 3 dikali 1 itu hasilnya 3. Betul, 3 ditambah 2, 5. Jadi 5 per 3. Inilah pecahan biasanya. 5 per 3, selesai. Lalu kita masuk ke nomor 2. Nomor 2, 1 per 4. Oke. Gimana? 4 dikali 1 ditambah 1. Oke, betul sekali. Per 4. Tetap ya ditulis bawahnya. 4 kali 1, 4. 4 tambah 1, 5. Jadi hasilnya adalah 5 per 4. Yeay, kamu benar. Oke, next adalah 2, 3 per 4. Masih dengan cara yang sama ya, 2, 3 per 4. 4 kali 2 ditambah 3 per 4. 4 dikali 2, iya 8. 8 tambah 3, 11. Jadi hasilnya berapa? 11 per 4. Smart. Oke, kamu udah pintar. Baiklah. Karena kalian sudah bisa untuk pecahan campurannya. Dan sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Ya, next. Materi selanjutnya yaitu menambah dan menambah pecahan campuran. Oh, menambah pecahan campuran. Lumayan susah gak sih? Gampang lah ya. Kalian pasti bisa. You are so smart. So smart. Oke. Ya, jadi kita kalau ada ketemu soal baru, jangan pantang menyerah, pantang mundur. Oke, soalnya 2 per 3 ditambah 4 per 5. Terus gimana cara mengerjakannya? Pertama tentu kita masuk dulu ke dalam pecahan biasa. Caranya gimana? Ini juga ada 2 cara mengerjakannya ya. Jadi bisa kalian tambahin dulu tuh yang bilangan bulatnya, baru kamu kerjain yang pecahannya. Atau kalian langsung aja kayak tadi, dikali terus ditambah ya. So, jadi kalau Miss mau apa? Yang kali tambah aja ya. Jadi 3 dikali 2 ditambah 2. Oke, masih ingat kan? Jadi ke sini 3 dikali 2, habis dikali terus ke atas ditambah. Ya, jadi ini habis dikali lalu ditambah. Ingat tuh, habis dikali terus ditambah. Bawahnya per 3. Kayak gitu. Sekarang sebelahnya 5 dikali berapa? Ya, kali 4 ditambah 4. Betul sekali. Bawahnya juga ditulis 5. Jangan di rubah-rubah. Oke ya. Barulah kita cari. 3 kali 2, ya 6. 6 tambah 2, 8. Tulislah 8 per 3. Lalu 5 dikali 4, betul sekali 20. Ditambah 4, ya 24. 24 per 5. Nah, kita gunakan, kalau sudah jadi pecahan biasa kayak gini, kita jadikan pecahannya ini pakai cara butterfly ya. Pakai cara butterfly, masih ingat yang tadi? Ya, 3 dikali 5, 15. Oke. Lalu jangan lupa ya kalinya miring. Samping-samping. 8 kali 5, 40. Udah harus hafal ya. 24 kali 3. Wah, susah nih. Udah sampai puluhan ya. Jadi 3 kali 4, 12. Ngerjainnya dari belakang aja. 12, simpan 1, tulis 2. Tulis 2, simpan 1. 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, gitu. 7. Nah, selesai deh. 40 tambah 7, 2. Depan tambah depan, belakang tambah belakang. Ya, jadi 2 ditambah 0, 2. 7 ditambah 4, 11. 112 per 15. Seperti ini caranya. Bisa nggak? Bisa. Oh, pintar sekali. Top, Marco top.
Tapi ini belum selesai sampai di sini karena diminta dijadiin lagi kepecahan campuran. Jadi artinya 112 dibagi sama 15. Ya. Caranya gimana? Bagi-bagian masih inget nggak? 112 bagi 15. Ya, kita harus bisa bagi-bagian ya. Jangan dilupakan. 112 dibagi 15. Oke, 11 dibagi 15 enggak bisa. Jadinya langsung aja 3 angka. 15 kita kali 10 kegedean 150. Coba kita kali 9. Masih kegedean ya. 135. Jadi kita kali berapa dong? 15 kali 2 30. 15 kali 4 60. 15 kali 6 90. Ya, kita kali 6 90. Nah, sisanya berapa? Ya, 2 dikurang 0, 2. 11 dikurang 9, 2. Wow, masih kegedean nih. Berarti kita bisa kalikan dengan 7. Kenapa? Karena kan 22 lebih bisa dibagi lagi, ya kan? Karena kita harus 3 angkanya habis. So, jadi kalian pakai caranya 15 dibagi 100. Begini. 112 dibagi 15 ya. Jadi 7 ya. 7 kali 15. Oke. Berapa? 105. Tepat sekali. 105. Iya. Bagus. Kelihatan nggak? Oke. Nah, caranya begini nih. 12 dikurang 5, 7. Ini 0, ini 0. Jadi 7 ya sisanya. Jadi di sini bilangan bulatnya adalah 7, sisanya 7 per 15. Seperti itu, oke? Sekarang kita coba cek yang nomor 2. Oke, apa sih di sini soalnya? Nanti kalian bisa request soal apa saja ya kalau mau dibahasin. Oke, kayak gitu. 4 1/2 ditambah 1 1/3 ya. Tambah 1 1/3. Nah, kayak gini. Kita akan masukin dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dengan cara yang tadi ya. 2 dikali 4 ditambah 1/2. Oke, lalu sebelahnya 3 dikali 1 ditambah 1. Oke, per 3. Oke, sampai di sini udah paham dong ya. Barulah kita kerjakan. 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9/2. 3 kali 1 3 tambah 1 4/3. Nah, ya, sampai seperti ini. Bawahnya kan harus sama tuh kalau bilangan pecahan. Kalau mau menambah dan mengurang, penyebutnya bawahnya harus sama ya. Kita samainnya dikali aja. 2 dikali 3 berapa? 6 ya. Kalau nyari KPK juga sama aja sih, 6 juga. Lalu jangan lupa kita kalinya nyilang ya. 9 kali 3 27 ditambah 4 dikali 2. Berapa tuh 4 kali 2? 8. Oke, 27 ditambah 8? 30 berapa? 35/6. Betul. Nah, kalau sudah kayak gini, bagi-bagian lagi. 35 dibagi 6. Cara cepatnya sih ya kali-kali aja. Perkalian 6 ya, harus sudah hafal. Jadi 6 kali 1, 6 kali 2, berapa gitu kan. Yang deket-deket ke 35. Kalau 6 kali 5 kan 30. 6 kali 6, 36. Kalau kelewat nggak boleh. Jadi yang diambil adalah 6 kali 5. 30, ya kan? 35 dikurang 30. Jadi sisanya adalah 5/6. Seperti itu. Sampai di sini jelas enggak? Mudah-mudahan jelas ya. Oke, kalau masih kurang jelas kita ambil satu contoh lagi. Oke.
Nomor 3. 4, 5 per 6 ditambah 2 seperempat. Udah bisa dong merubah menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? 6 dikali 4 ditambah 5. Betul sekali. Lalu gimana lagi? 4 dikali 2 ditambah 1. Bawahnya tetap ya tulisnya. Nah, sampai kayak gini kita kerjakan. 6 dikali 4 adalah 24. 24 ditambah 5, 29 per 6. Oke, sekarang 4 dikali 2, 8. 8 tambah 1, 9. 9 per 4. Kita gunakan butterfly ya. 6 kali 4, 24. Lalu kita dari sini ke sini. 29 dikali 4. Ayo, 29 kali 4. Bagaimana caranya? 29 kali 2, 58. 58 tambah 58. Coba kayak gitu, bisa nggak? 116. Pintar sekali. 116. Lalu 9 kita kalikan lagi kayak gini. 9 kali 6. Oke, 54 betul ya. Bagus. Sekarang kita tambahin. Kalau mau nambahin, langsung aja yang belakang tambah belakang. 4 tambah 6, 10. Simpan 1 ya. 5 tambah 1, 6. Tambah 1, tadi simpenannya kan 1, 7. Ya, satunya ditulisin. Tet. Ya, udah bisa belum? 4 tambah 6, 10. Tulis 0, simpan 1. 5 tambah 1, 6. Keluarin simpenannya. Jadi 7. Satunya tulis. Nggak ada temennya kan? Oke, lalu 170 per 24. Nah, jadikanlah pecahan campuran lagi. Karena atasnya pembilangnya lebih gede. Jadi 170 bagi 24. Jadi 24 kali 1, 24. 24 kali 2, 48. Masih jauh ya. Terus coba kali berapa? 24 dikali 10, 240. Oh, kelewatan jauh. Kalau gitu 24 kali 5 berarti separohnya. 240, 120 masih jauh. 24 kali 5, 120 ya. Jadi coba kita 24 kali 7. Ayo, 24 kali 7. Bisa nggak? Siapa yang bisa 24 kali 7? Atau sudah lupa caranya? Wah, bahaya nih kalau sudah lupa. 24 kali 7, jangan-jangan sudah lupa. 7 kali 4, 28. Simpan 2. 7 kali 2, 14. Tambah 2, 168. Udah deket belum? Oh, udah. Iya, udah deket. Ya, 170, 168 udah deket. Berarti hasilnya adalah 7. 170 bagi 4, 7. Sisanya berapa? 170 dikurang 168. Sisanya 2. Ya kan? 168, 169, terus 170. Oke, lalu per 24. Kayak gini. Bisa diperkecil lagi nggak? Bisa. Caranya gimana? Bilangan bulatnya nggak boleh berubah ya. Yang 7 ini tidak boleh berubah. Tetap kita tulis 7. Lalu yang dikecilin yang mana? Yang ini pecahannya, yang 2 per 24. Ini dikecilin. Sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 24 dibagi 2, 12. Inilah jawabannya. Jadi kalau mau mengecilkan pecahan, harus dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, kalau atas bagi 2, bawah bagi 2. Kalau atas bagi 3, bawah juga bagi 3. Oke, next kita ganti halaman guys. Oh, karena tadi udah contohnya sudah banyak. Nah, yang ini apa nih? Asik mencoba. Kerjakan soal berikut. Kayaknya sama aja ya. Sama aja, tapi ini caranya berbeda. Karena dia bilangan bulatnya itu ditambahin. Sementara pecahannya beda lagi. Caranya gimana? Kayak gini nih. Ini cara kedua ya. Kita tulis dulu soalnya ya. 3, 2 per 3 ditambah 4, 4 per 5. Terus caranya gimana? Maksudnya
bilangan bulatnya ini ditambahin sendiri. Kita tulis 3 ditambah 4. Nah, kayak gini. Lalu pecahannya ditulis lagi 2/3 ditambah 4/5. Nah, jadi 3 ditambah 4 langsung aja. Sudah dapat nih hasilnya 7. Nah, tinggal di sini kita tambah ya. 2/3 tambah 4/5. Wah, enak nih, kita langsung aja pakai butterfly way. Nah, caranya. Nah, bawahnya jangan lupa ditulis. 3 kali 5, 15. Lalu 2 kali 5, 10. 3 kali 4, 12. 22/15. Pinter. Ya. Lalu gimana? Kita kecilin dong. 22 bagi 15 bisa ya, dapatnya 1. 15-nya ada 1, sisanya 22 diambil 15 berapa? 7, betul sekali. 7/15. Jadi di sini 7 ditambah 1, 7/15. Itu berapa? 7 tambah 1, yang ini bilangan bulat tambah bilangan bulat. 8, 7 tambah 1, 8. Lalu 7/15-nya nggak ada temennya. Selesai deh. Kira-kira masih pusing atau udah bisa, guys? Oke ya. Kalau belum bisa, kita tambahin soal. Tada, oke. Kita coba cek ya ke soal nomor 2. Nggak usah bingung ya. Memang tantangan itu adalah untuk mendewasakan seseorang, untuk menambah kita supaya pinter. Oke, kalau yang ini bilangan bulatnya disatukan ya. Jadi bilangan bulatnya yang mana? 4 ditambah 2. Oke, pecahannya digabungin. Setengah ditambah 1/3 gitu ya. Kita tulis seperti itu. Oke, setengah ditambah 1/3. Nah, 4 ditambah 2 udah tahu dong, 6. Lalu yang ini kita pakai cara butterfly tadi. 1 kali 3, 1 kali 2. Bawahnya 2 kali 3. 2 kali 3 dulu ya, 6. 1 kali 3, 3. 1 kali 2, 2. Jadinya 5/6. Tambah deh 6 ditambah 5/6. Jadinya 6, 5/6. Oke? Kenapa nih nggak dikecilin 5/6-nya? Karena pembilangnya lebih kecil. Makanya nggak usah dikecilin lagi. Emang udah lebih kecil. Kecuali pembilangnya yang di atasnya itu lebih besar. Misalnya 10/6. Baru kita kecilin. Ya. Kalau dia lebih kecil nggak usah dikecilin. Sudah ngerti belum, guys? Belum ya? Yaudah kita cek lagi yuk. Ke soal berikutnya 5/6 ditambah 2/4. Dia minta caranya kayak tadi ya. Bilangan bulatnya ditambahin. 5 ditambah 2. Nah, oke, lalu pecahannya disamain. 5/6 ditambah 1/4. Ya, oke. Nah, udah kayak gini 5 tambah 2 udah tahu deh. Tuh 7. Sip. Lalu kita pakai cara yang tadi ya. 6 dikali 4. 6 dikali 4 berapa? 24. Lalu butterfly way masih ingat ya. 5 kali 4 20 ditambah 6 kali 1 6. Oke, jadi 20 tambah 6 hasilnya 26. 6-nya cakep banget ya. Sorry ya. Per 24. Nah, ini kan lebih gede nih. 26 lebih gede daripada 24. Jadi kita kecilin. Dapat berapa? 26 diambil 24 dapat 1. Sisanya 2. Sisanya 2/24. Gitu. Dikecilin lagi bisa dong. Sama-sama dibagi 2. Bisa, tapi diingat bilangan bulatnya jangan dikecilin, tetap 1. Yang dikecilinnya mana? Pecahannya. Ini 2/24. 2 dibagi 2, 1. 24 dibagi 2, 12. Nah, baru deh kita tambahin ke sini.
7 ditambah 1 per 12. Hasilnya 7 tambah 1, 8, 1 per 12. Oke guys, bagaimana? Bisa dong ngelanjutinnya? Gampang lah ya. Oke, kalau untuk pengurangan jangan sampai kebalik ya. Kerjakan dulu yang kiri ya. Kalau untuk butterfly jadi 5 dikali 4. Baru nanti kalau pengurangan dikurang 1 kali 6 gitu. Jangan terbalik. Kalau pengurangan terbalik hasilnya akan salah. Tapi kalau penambahan sih nggak masalah. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.